Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bone akan melakukan praktik coaching pada modul 2.3 yaitu coaching. Perkenalkan, nama saya Respi Asprianti, SPD dari UPT SD Impres 1279 Mulamin Re'e, calon guru penggerak Angkatan 10 Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnawati SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10. Saya dari TK Aswar, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Alfianti SPD MPD, berasal dari UPT SD Impres 1073 Tanete, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik sekali. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh, ya silahkan, Bu. Nantinya pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah Ibu sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan, dan jangan lupa ya, Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coachee. Terus diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, atau juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu? Iya, boleh, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang bagaimana presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, bagaimana saya mendengarkan aktif pada coachee saya. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, Bu. Jadi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, Bu? Iya. Ya, terdiri dari kehadiran penuh atau terdiri dari presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satunya lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Di antara ketiganya kira-kira yang mana yang akan Ibu lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif coachee, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, Bu. Itu kompetensi yang lebih spesifik. Baik, jadi ada 2 ya, Bu, yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, nah, kira-kira indikator apa yang akan Ibu lakukan dalam ketercapaian tersebut? Saya ingin coachee saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Itulah tujuan saya kali ini, Bu. Baik ya, Bu, indikatornya yaitu ketercapaian pada coachee yang ini sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan Ibu ya. Iya, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Silahkan Bu lakukan proses coachingnya. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Evi. Kok kelihatannya lesu sekali? Kelihatan sekali ya kalau kamu lagi lesu. Iya, kelihatan sekali. Apalagi sampai mengajak saya ngobrol di sini, Bu. Iya, sebenarnya tidak apa-apa, tapi saya butuh diskusi mengenai masalah pembelajaran yang saya hadapi, Bu. Oke, siap, Ibu. Mudah-mudahan nanti
bisa mencerahkan ya Bu setelah kita berdiskusi ini. Nah, Ibu, dari pembicaraan kita sekarang apa yang Ibu inginkan? Jadi dari pembicaraan kita sekarang yang saya inginkan mendapat ide segar untuk pembelajaran saya. Saya kok merasa kecewa dengan kelas yang saya hadapi, Bu. Oke, jadi Ibu Hasna ingin mendapatkan ide segar ya dalam pembelajaran nanti ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, karena sekarang Ibu merasa kecewa dengan pembelajaran di kelas yang Ibu hadapi. Nah, Ibu bisa menjelaskan lebih jauh ide segar mana yang Ibu maksudkan ini? Iya bisa, Bu. Jadi begini, Bu. Saya kan mengajar di kelas kelompok Kelas 6 ya? kelas 6. Oke. Pada saat saya mengajar matematika, mereka sangat susah di perkalian. Banyak belum hafal perkalian, Bu. Oke, maksudnya tidak hafal perkalian yang seperti apa itu, Bu? Ya itu, Bu, di antara 34 siswa palingnya yang hafal 10-an saja. Maka pusinglah saya mau diapakan mereka. Oke, bagaimana caranya Ibu bisa tahu bahwa mereka itu tidak menghafal perkalian? Ya, saya tes di agnostik. Iya. Mereka ternyata hasilnya itu tadi, Bu. Seperti itu ya. Kira-kira langkah apa yang Ibu Hasna lakukan agar mereka bisa hafal perkalian sekaligus tetap materi Ibu itu berlanjut? Mungkin saya harus memberikan pembiasaan di awal mengenai perkalian. Oke, apakah Ibu yakin dengan tindakan itu? Iya, Bu, saya yakin karena dengan mereka dia tahu konsep dasar matematika, terutama perkalian. Maka mereka akan senang belajar matematika dan mudah menjawab soal pastinya tanpa ragu dan cepat. Iya. Lalu rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mempertahankan aksi Ibu itu? Ya, saya yakin harus menerapkan seperti itu. Saya harus yakin murid bahwa perkalian sangat penting dalam pembelajaran matematika, terutama dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, wah itu ide yang luar biasa itu, Bu. Kalau begitu pertahankan ya Bu ya idenya dan pembiasaannya di kelas. Tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan cerita saya, Bu. Baiklah, kalau begitu minggu depan saya ingin dengarkan lagi bagaimana hasil dari penguatan yang Ibu lakukan tadi ya, seperti Ibu katakan ya kepada siswa kelas 6. Boleh kan Bu ya kita ngobrol nanti ke depannya lagi? Oh, boleh dong, Bu. Sekali Iya. lagi terima kasih ya, Bu, untuk obrolan kali kita hari ini. Iya, Saya sama-sama. sangat merasa lega setelah membicarakan dengan Ibu hari ini. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Terima kasih juga sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa mengajak ngobrol. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching saya tadi berjalan lancar dengan baik. Ya, alhamdulillah. Iya, Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu. Iya. Yang saya akan tanyakan kepada Ibu, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada coachingnya terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah menanyakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi menggali potensi dari coaching saya tadi tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, jadi Ibu Epi sudah berhasil ya, berhasil melakukan coachingnya ya sesuai dengan alur Tirta. Iya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan baik dan dengan lancar. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Iya, Bu. sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching.
Luar biasa ya Bu, sudah berikan untuk proses coachingnya hari ini. Semoga kemudian lagi dalam kegiatan coachingnya berikutnya berjalan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Oh ya, satu lagi ya Bu, boleh? Boleh. Untuk kedepannya Bu, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coachingnya hari ini? Baik Bu, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali itu adalah bagaimana saya ingin mendalami, kemudian memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching, agar coaching selanjutnya menjadi lebih baik dan lebih lancar lagi. Baik ya Bu, luar biasa ya. Iya Bu, terima kasih Jadi banyak. Ibu mendalami lagi alur tirtanya agar lebih baik lagi ke depan. Iya, Bu. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima Iya, Bu. kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Asna. Waalaikumsalam Ibu Eti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri? Alhamdulillah kabar baik juga. Baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu ya, Iya. untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam praktik coaching ini. Nah, baik Bu, untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu dalam konteks peningkatan pembelajaran, kompetensi apa kira-kira Ibu yang ingin kembangkan pada hari ini? Jadi yang saya ingin kembangkan fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam konteks bimbingan sama guru. Oh iya, baik Bu. Bagian mana dari mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Ibu amati secara khusus? Yang saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang mendorong refleksi mendalam tentang metode pembelajaran. Oke, baik Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan Ibu saat ini dalam aspek tersebut? Jadi saya merasa sudah cukup baik mengajukan pertanyaan, tapi terkadang kesulitan untuk mendorong guru lain berpikir untuk lebih kritis tentang praktik mengajar merdeka. Oke. Nah, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Jadi di sini saya berharap bisa mendapatkan masukan konkret tentang Oke. bagaimana mewujudkan pertanyaan yang lebih efektif untuk membantu guru lain meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas mereka masing-masing. Baik, Bu. Jadi saya akan fokus mengamati aspek tersebut selama coaching Ibu nanti ya. Iya Bu. Oke, silahkan Ibu akan lanjutkan proses coachingnya bersama dengan coachnya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Respi. Apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kita hari ini terkait peningkatan pembelajaran di kelas Ibu? Waalaikumsalam Bu, saya ingin meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran matematika. Baik, mari kita mulai mengidentifikasi siswa di kelas Ibu saat ini. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang peristiwa siswa dalam pembelajaran matematika? Begini Bu, saya merasa banyak siswa yang pasif dan terlihat kurang tertarik saat pelajaran matematika. Hanya beberapa siswa yang aktif menjawab pertanyaan. Jadi saya mendengar ada suara keprihatinan dalam suara Ibu ya. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi ini? Saya menduga mungkin karena metode pengajaran saya yang kurang menarik atau materi yang terlalu sulit bagi mereka. Oh ya, terima kasih sudah membagikan hal itu. Sekarang, apa rencana aksi yang ingin Ibu ambil untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa? Saya berpikir untuk mencoba metode pembelajaran berbasis permainan, tapi saya tidak yakin apakah itu akan efektif atau pelajaran matematika. Saya di sini menangkap ada keraguan dalam suara Ibu. Apa yang membuat Ibu ragu menerapkan metode tersebut? Saya khawatir waktu pembelajaran akan habis untuk bermain dan materi tidak tersampaikan dengan baik. Oh ya, pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Bagaimana jika mencoba membuat rencana yang lebih spesifik
topik misalnya bermain seperti apa yang menurut Ibu bisa efektif menyampaikan materi sekaligus meningkatkan partisipasi. Mungkin saya bisa mencoba permainan kartu untuk materi pecahan besok. Baik, jadi ide yang menarik ini Bu ya. Sekarang bagaimana Ibu akan memastikan bahwa permainan ini tetap fokus pada tujuan pembelajaran? Saya akan membuat peraturan permainan yang jelas dan memastikan setiap langkah permainan terkait dengan konsep pecahan yang ingin saya ajarkan. Bagus sekali Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang tentang rencana ini? Saya merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk mencobanya. Saya senang sekali mendengarnya. Sebagai langkah terakhir, bagaimana Ibu akan mengepulasi keberhasilan metode ini, Bu? Saya akan mengamati tingkat partisipasi siswa selama permainan dan memberikan kuis singkat di akhir pelajaran untuk mengukur pemahaman mereka. Oke, itu rencana yang baik. Mari kita akhiri sesi ini. Terima kasih atas partisipasinya Ibu ya. Terima kasih banyak. Oke, tadi saya melihat sudah melakukan coaching ya Bu ya. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, boleh Bu? Boleh. Ya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Tadi saya merasa sudah cukup baik Ya. dalam mendorong refleksi, tapi mungkin masih ada yang bisa lebih dalam lagi Bu. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya berhasil membuat coaching saya memikirkan penyebab masalah dan solusinya, Ya. tapi mungkin ada beberapa aspek yang bisa digali lebih jauh lagi. Oke, nah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu pada saat coaching tersebut? Tentu boleh Bu, silahkan. Oke, baik. Di sini tadi saya mengamati Ibu pada saat Ibu menanyakan tentang keraguan coaching ya. Ibu berhasil membuat dia merefleksikan keraguan coaching. Kemudian Ibu juga berhasil membuat dia merefleksikan kekhawatirannya. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Terima kasih atas pengamatannya Bu. Oke, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan ya Bu ya. Misalnya saat membahas evaluasi, Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam tentang indikator keberhasilan. Bagaimana pendapat Ibu? Oh iya Bu, saya mengerti. Saya memang merasa ada yang bisa digali lebih jauh di sana Bu. Oke. Terima kasih atas masukannya Bu. Iya, sama-sama. Baik, dari diskusi kita ini Bu, apa sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di coaching ini? Insya Allah Bu, saya akan mencoba menyiapkan pertanyaan-pertanyaan Ya. lanjutan yang lebih mendalam lagi Bu, terutama untuk aspek evaluasi dan refleksi pembelajaran nanti insya Allah. Oke, itu baik sekali Bu. Itu merupakan rencana yang bagus. Kemudian saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam forum supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Jadi sebagai penutup di sini saya mendapat wawasan yang baru tentang pentingnya persiapan pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang dapat mendorong refleksi mendalam tentang praktik pembelajaran. Jadi terima kasih atas bimbingannya ya Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih atas partisipasinya Terima juga kasih Bu ya. Bu. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Bu Hasna. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Kalau kita Bu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baik, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Betul Bu. Di sini saya akan menjadi observers ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apa nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alur dikta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nih nilai coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Ibu. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan,
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya memberikan beberapa pertanyaan. Baik Bu, silakan Bu. Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, atau satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kedengaran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin oleh, kemudian indikator apa yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu dalam proses coaching ini tercapainya. Indikator ketercapaian yang saya akan melihat apakah coaching sudah bisa melakukan rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus saya lakukan nantinya. Baik, mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya. Untuk sebelumnya Ibu melakukan coaching, dengan semoga nantinya saat ini melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Epi, katanya mau ada yang ingin dibicarakan. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu ini. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu, cara pembelajarannya itu masih monoton Bu ya. Kemudian pembelajarannya masih dengan metode lama, metode pembelajaran yang konvensional, yaitu dengan ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi itu menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan itu Bu, pembelajaran yang bervariasi gitu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang juga kan terus berkembang, apalagi teknologi sekarang berkembang. Kemudian bahkan sudah sangat pesat sekali, sehingga kita sebagai guru itu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Nah, seperti itu Bu. Baik Bu, jadi saya ingin menyampaikan materi seperti yang kira-kira setelah kita berbincang-bincang, apa sih harapan dari Ibu Epi sendiri? Yang saya harapkan di sini Bu, bagaimana kalau nanti saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru ini nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu. Iya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi perubahan dengan metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lah Bu ya. Kemudian metode dan pembelajaran yang menarik, apalagi dengan maraknya sekarang ini banyak penggunaan aplikasi-aplikasi yang lebih kreatif lagi Bu untuk bisa diterapkan di sekolah-sekolah, terutama itu contohnya ya Bu ya, Oasis, ada Kahoot, ada aplikasi Canva, seperti itu Bu. Baik Bu, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi itu berada di level berapa Bu? Kalau kira-kira di sini sih masih level kelima Bu di sekolah. Kemudian alasannya karena di sini masih banyak guru-guru senior ya, terutama masih menerapkan metode konvensional seperti itu. Ya, baik Bu, jadi masih berada di level 5 ya. Untuk saat ini kira-kira pada saat Ibu ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa? Saya inginkan kita berada di level ke-8 Bu, supaya kita menyesuaikan dengan perkembangan sekarang ini. Baik Bu, jadi Ibu menginginkan level 8. Nah, Iya. untuk mencapai level 8 tersebut, kira-kira Ibu pilih ada ide atau rencana mau berbuat atau terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu sendiri?
Ada sih Bu, ada metode yang saya pikirkan ini akan mungkin menjadi suatu perubahan di sekolah kita, yaitu dengan membimbing teman-teman rekan guru atau memonitoring lah rekan guru untuk memberikan secara bergiliran untuk memberikan metode-metode terbaru seperti penggunaan aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini. Baik Bu, jadi Ibu berencana akan mengadakan mentornya Iya. atau yang pendampingan secara individu seperti itu. Iya. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Ya ada Bu, saya pastinya itu pertama saya akan mengkonsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan seperti itu tentang media pembelajaran yang ada di sekolah ataupun komunitas belajar kita Bu yang akan saya kembangkan nanti. Baik, jadi pilihannya ada dua ya Bu. Iya. Mau melakukan mentoring atau Ibu berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk Iya. membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara keduanya itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya Bu? Sepertinya untuk sekarang ini itu adalah metode mentoring Bu, karena akan lebih tepat digunakan mengingat tadi ya banyak di sekolah kita itu guru-guru senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop seperti itu, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya waktu yang lebih banyak juga, sehingga kemudian kita juga membutuhkan narasumber seperti itu Bu, sehingga mungkin saya lebih memilih ke mentoring. Baik ya Bu, jadi intinya lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring kini kira-kira kapan Ibu melaksanakannya? Secepat ini Bu, saya usahakan secepat ini akan saya lakukan untuk memulai mentoring agar dapat melaksanakan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Ya, baik Bu. Rencananya akan dilakukan dan adakah nanti akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Pastinya ada Bu, mungkin saya akan meminta bantuan kepada ibu guru, bapak guru atau ibu guru yang lebih mungkin berpengalaman, kemudian dan otomatisnya pasti yang lebih mengetahui tentang IT ya, seperti itu Bu. Baik Bu, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya. Iya. Baik, sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini yang tidak sabar lagi mendengarkan cerita-cerita dari Ibu ke depannya. Apakah Ibu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang apa yang akan saya lakukan nanti untuk melakukan perubahan-perubahan pada saat proses pembelajaran di sekolah, terutamanya membuat kegiatan-kegiatan atau memberikan metode pembelajaran lebih menarik kepada siswa seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu penilaian formal Ibu dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Saya merasa sudah cukup baik Bu dalam mendorong refleksi, tapi mungkin masih bisa lebih mendalam lagi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya berhasil membuat coach memikirkan penyebab masalah dan solusinya, tapi mungkin ada beberapa aspek yang bisa digali lebih jauh. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu boleh Bu, silahkan. Saya mengamati tadi pada saat Ibu menanyakan tentang keraguan coaching. Ibu berhasil membuat dia merefleksikan kekhawatirannya. Itu sudah sesuai dengan standar yang standar kita rujuk. Baik Bu, terima kasih atas pengamatannya Bu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya saat membahas evaluasi, ibu bisa mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam tentang indikator keberhasilan. Bagaimana pendapat Ibu? Oh iya Bu, saya mengerti. Saya memang merasa ada yang bisa digali lebih jauh di sana. Terima kasih atas masukannya Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah membayangkan apa yang sudah terbayang akan Ibu melakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan mencoba menyiapkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lebih mendalam, terutama untuk aspek evaluasi dan refleksi pembelajaran. Baik, rencana itu yang bagus.
Saya akan mencatat hasil pengamatan ini dalam format supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang dapat mendorong refleksi mendalam tentang praktik pembelajaran. Terima kasih atas bimbingannya, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih partisipasinya Bu Resti. Iya, sama-sama, Bu.